Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Maba'ad, kita bersyukur kepada Allah Ta'ala malam ini tepat malam 27 Rajab Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita kenang, kita rayakan, dan juga haul al-marhum al-mughfarlah al-allamah Syekh Zainuddin bin Abdul Majid, dan Allah Ta'ala mengangkat derajat beliau. Ini haulnya Syekh Zainuddin yang ke 24, Masya Allah, 24 tahun. Alhamdulillah. Beruntung para penduduk di Indonesia ini, para muslimin di Indonesia, dengan kehadiran Syekh Zainuddin bin Abdul Majid yang menyambung dengan sanadnya para leluhur, para guru-guru beliau yang sepuh yang dijumpai di Makkah sana di Haramain Syarifain, hingga beliau bawa ke Indonesia agar masyarakat muslimin di Indonesia tersambung sanad mereka dengan para ulama yang ada di Haramain Syarifain. Alhamdulillah, beliau ini termasuk seorang yang memperbaharui, yang mujaddid, dan memperbaharui semangat para umat Islam di Indonesia ini di dalam menuntut ilmu hadis, di dalam menuntut ilmu hadis, riwayah, dan mengemban dakwah dan ajaran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga kita menghatamkan kitab Sahih Al-Bukhari sebagaimana kita dengar daripada asanid yang disebutkan, yang menyambungkan kita dengan para ulama, awliya, wassalihin, muhaddithin, hingga Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Abdullah Al-Bukhari Al-Ju'fi rahimahumullah. Ketahuilah bahwasanya sanad di dalam keilmuan itu adalah khususiyat, keistimewaan yang Allah Ta'ala berikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sanad ini demikian pentingnya, sanad dalam keilmuan itu demikian pentingnya, sehingga dikatakan itu ibaratnya kalau ada orang nggak jelas sanadnya, itu kedudukan guru itu seperti kedudukan bapak, murid kepada gurunya itu seperti anak kepada orang tuanya. Dan sanad keilmuan itu kedudukannya sama seperti nasab di dalam hubungan darah. Kalau ada orang keilmuannya nggak jelas sanadnya, sama seperti orang yang nasabnya nggak jelas. Itu yang nasabnya nggak jelas tuh apa namanya? Anak zina, waliyadzubillah. Begitu juga orang yang mengklaim ilmu ulama akan tetapi sanadnya tidak jelas. Walidalik, pesan dari para ulama yang terdahulu, lebih dari 1000 tahun yang lalu, mereka sampai berpesan, inna hadzal ilma din fal yanzur ahadukum amman ya'khudhu dinah. Ilmu ini adalah agama, lihat-lihat dari mana kita mengambil agamanya. Harus dengan sanad telusuri asal usulnya, sumbernya dari mana, keilmuannya, dan juga pemahaman. Bukan cuma sekedar sanad dan khusus, tetapi fi fahmi khusus kadalik, pemahaman akan setiap nas, dan pemahamannya harus bersambung, bukan pemahaman boleh ngarang sendiri. Kemudian juga sanad di dalam metode, di dalam uslub, di dalam cara, di dalam dakwah itu bersanad, bersambung, sanadnya enggak terputus. Nah ini bukan bikin metode sendiri, bukan pakai cara sendiri yang tidak jelas, bahkan bertentangan dengan cara yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam serta para sahabat, para ahli bait, para aulia, ulama, wassalihin radhiyallahu anhum ajma'in. Kemudian juga saking pentingnya sanad ini sampai disebutkan bahwasanya laula sanad labala man syaa bima syaa. Kalau bukan karena sanad maka orang bakal ngomong seenaknya. Tapi sanadnya dari mana? Kita dapat ilmu dari mana? Ilmu ini kamu dapat dari mana? Pemahaman ini kamu dapat dari mana? Ada orang punya pemahaman tentang jihad, sebutin sumbernya. Kamu dapetin karena di pemahaman jihad ini
dari mana? Atau terkhayalkan di benaknya suatu makna, dia garap, dia ubah, tahu jadi jodoh yang dia garap tersebut. Sebutkan dari mana pemahaman tentang jihad ini kamu dapatkan? Dari mana pemahaman tentang dakwah kamu dapatkan? Dari mana pemahaman tentang amar ma'ruf nahi munkar ini kamu dapatkan? Sumbernya dari mana pemahaman tersebut? Sebab kan kita semuanya ngaji, kita ngaji kepada para ulama, yang mana ulama-ulama guru-guru kita tersebut ngajarin, ngasih kita pemahaman. Nih dakwah kayak begini. Tentang amar ma'ruf mereka ngajarin amar ma'ruf seperti itu. Tentang nahi munkar mereka ngajarin nahi munkar seperti itu. Tentang dakwah diajarin dakwah seperti itu. Tentang jihad mereka secara kupas tuntas secara lengkap dijelaskan kepada kita apa itu jihad yang hakiki. Karena itu hatta pemahaman harus ditelusurin sumbernya dari mana pemahamannya. Harus sama pemahamannya seperti pemahaman gurunya. Caranya ikut cara guru bersilsilah, silsilah keilmuan, silsilah pemahaman, silsilah cara dan metode. Kemudian juga ijazah yang disampaikan oleh para ulama, itu ijazah tersebut Al-Imam Al-Habib Mustafa Al-Mahdar. Habib Mustafa Al-Mahdar ini bersaudara dengan Al-Habib Muhammad bin Ahmad Al-Mahdar yang dikubur di Surabaya. Di Surabaya ada Habib Muhammad bin Ahmad Al-Mahdar dikubur itu di Ampel sana bersama dengan mertua beliau Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi. Kemudian juga beliau punya saudara di Hadramaut sana namanya Al-Habib Mustafa bin Ahmad bin Muhammad bin Ali Al-Mahdar. Ada Al-Habib Mustafa Al-Mahdar, beliau mengatakan al-ijazah. Apa itu ijazah? Kita banyak minta ijazah. Kita mau ijazah dalam Sahih Bukhari, ijazah dalam amalan ini, ijazah dalam dakwah ilallah. Hatta dakwah ilallah harus ada ijazah. Apa itu ijazah? Ijazah tersebut dikatakan bahwasanya rabtul rijal al-ijazah hablul ittisal wa aqdul infisal wa rabtul rijal bil-rijal atau jimal bil-jimal. Kata beliau, ijazah adalah tali penghubung, tali yang tersambung, kemudian merupakan sebuah ikatan atau sesuatu yang terlepas diikat ulang lagi, diperkuat. Jadi itu tali yang terlepas itu diikat begitu menjadi tali yang menyambung. Sesuatu yang ada hubungan, talinya terpisah, disambung biar terhubung. Tali apa? Di kabel yang menghubungkan terus sampai ke atas kepada para ulama tersebut. Kita sekarang nggak ketemu Imam Bukhari, kita mau nyambung kepada Imam Bukhari. Bagaimana caranya? Melalui sanad dan melalui ijazah tersebut. Dimasukin lagi, stop-startnya lagi tuh, diikat lagi, colokin lagi. Hablul ittisal wa hablul ittisal wa rabtul rijal birijal. Mengikat. Ikatan apa yang diikat? Mengikat antara para ulama dari suatu generasi dengan generasi yang sebelumnya. Generasi sekarang dengan generasi sebelumnya. Nah, sekarang dengan gurunya. Disambung lagi, mengikat antara ulama dengan ulama aja. Sebagaimana tuh kayak onta, tahu onta? Itu kalau orang kafilah, itu ontanya itu rombongan onta kafilah yang buat memikul tuh, itu bisa 20, 30, 50, 100 ekor onta. Nah itu bagaimana cara bawanya? Itu cara bawanya mereka itu onta tersebut bukan berkerumun, tetapi itu diikat tali. Setiap onta itu diikat tali, disambungkan, diikat ke pelana onta yang ada di depannya. Onta yang di depannya diikat ke pelana onta yang ada di depan lagi. Terus begitu. Itu bagaikan kayak gerbong kereta api. Nah ini gerbong onta. Bisa 40-50 ekor onta turun panjang semuanya. Yang tahu jalan satu di depan, yang lain ngikutin semuanya di belakang. Cuma diikat dengan seutas tali yang menghubungkan mereka. Nah kita nggak tahu jalan, tapi ulama yang ada di depan kita, guru kita yang kita terima ijazah darinya, dia juga ngikutin yang di depannya terus sampai ke atas, lanjut sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah itu yang namanya silsilah rantaian. Dan mata rantai tersebut sama kayak tasbih, ya.
Kalau bawahnya tuh itu kata-kata, kalau bawahnya dirakit, atasnya juga bergerak juga. Masya Allah. Siapa kalau tasbih itu siapa kepala tasbih? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah. Dan kita terhubung bukan dengan orang sembarangan. Jelas asal usulnya, jelas keilmuannya. Siapa yang nggak tahu? Syekh Zainuddin, guru-gurunya beliau tuh siapa aja? Ada sahabatnya, begitu. Dan ulama-ulama kita gurunya siapa aja? Ada sahabatnya. Nah ini makanya mereka juga suruh baca kitab. Masya Allah. Ada. Mengerti baca kitab. Kemudian juga faham ilmu, faham hadis, faham ini, faham itu. Bukan cuma sekedar tukang pidato. Enggak setiap orang tukang pidato, tukang orasi harus menjadi ulama. Ada. Asal tahu aja bahwasanya ilmu itu tidak dibuktikan dengan kepandaian, kepiawaian seseorang di dalam berpidato dan berorasi. Bukan itu ilmu. Itu enggak menjadi bukti dan dalil keilmuan seseorang. Enggak setiap orang jago pidato, jago orasi, dia ulama. Enggak. Asal tahu aja deh, ini yang lebih contoh yang vulgar. Fir'aun tukang orasi, pandai mengubah opini orang, sampai dia ngaku Tuhan, orang ngakut. Artinya apa? Dia punya mantik yang hebat, tangguh, pandai berorasi. Fir'aun ini. Apakah dia ulama? Bukan. Sedangkan Nabi Musa itu kan beliau ada apa? Ada laknah, cadang. Subhanallah. Hingga dia bilang Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani. Itu yang diminta oleh Nabi Musa, minta dilancarkan bukan iketan dari lidah saya. Subhanallah. Yang ulama bukan Fir'aun, tapi yang ulama Nabi Musa. Yang pidato yang jago orasi tanpa ibu adalah begitu juga Garun dia juga tukang orasi. Yang zaman yang lebih dekat lagi Hitler, tukang orasi, tukang pidato. Apa dia ulama? Bukan. Tapi jutaan orang ikut sama dia. Suruh sebelah, suruh motong, suruh bunuhin. Ikut dan mereka menganggap ini benar. Percaya aja. Itu fanatik buta terhadap yang benar. Orasi tidak membuktikan keilmuan seorang, tetapi keilmuan seorang itu adalah dengan takwa, dengan takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedikit, enggak begitu banyak di antara ulama yang menggabungkan antara keilmuan dan kepandaian di dalam berpidato dan berceramah. Banyak ulama bukan tukang ceramah. Banyak ulama bukan tukang ceramah dan juga tidak condong kepada ceramah tersebut. Tapi mereka ulama besar. Radhiyallahu anhum ajma'in. Nah, sesungguhnya kita ini cari sesuatu dari kalangan ulama yang diteladani, yang terhubung, yang jelas asal usulnya, sumbernya sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab problemnya orang sekarang itu dua, selalu kita katakan masalahnya orang sekarang itu masalah bangsa, masalah negeri, masalah yang ada di dunia ini disebabkan dua hal. Tidak ngaji ataupun salah ngaji, salah guru dalam mengaji. Dan setiap orang, yang satu tidak ngaji, tidak belajar karena jadi, yang satu lagi salah ngaji. Ini dua-duanya parah, tetapi yang lebih parah itu adalah yang salah ngaji. Kalau yang gak ngaji yang bodoh dikasih tahu kamu salah, kamu bodoh. Oh iya, ajarin saya, ya nanti udah paham. Tapi kalau orang udah salah ngaji, ibarat orang bikin bangunan salah bangunan. Kalau masih kosong, itu lahannya, kita dibangun selesai. Tapi kalau udah berdiri bangunan yang keliru, yang salah, mesti dibongkar dulu bangunannya, baru dibangun ulang. Kerjaannya dua kali, double kerjaannya. Nah, al-jahal itu ada dua macam, kebodohan ada dua macam. Ada jahal basir, ada jahal murakkab. Ada kebodohan yang stadiumnya ringan, ada juga kebodohan yang stadium 4 berparah. Jahil murakkab. Apa itu orang jahil murakkab? Itu yang jahil itu dia tidak mengetahui akan sesuatu. Kalau jahil murakkab, dia mengetahui, dia tidak tahu akan sesuatu, tapi dia merasa tahu. Dia tahu sesuatu berbeda dengan yang sebenarnya. Nah ini adalah
itu kebodohan yang kita jumpa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ajarkan kita. Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi yang tadi doanya kita baca tuh, beliau bilang bahwasanya yang karamah biha tazku jami' al-'uqul nasluk 'ala as-sidq fi subl rijal al-fuhul subl al-tuqa wal hidayah ya sabil al-fudul. Kita pengen dapat karamah dari Allah Subhanahu wa taala. Apa itu karamah? Bisa jalan di atas air, bisa terbang di udara, enggak. Akal kita diuji, disterilkan, dibersihkan akal kita. Tazku jami' al-'uqul nasluk 'ala as-sidq, kita pengen karamah, bisa tempuh jalan para wali-wali. Dengan kesungguhan kita menempuh jalan mereka. Subul rijal al-fuhul, orang-orang yang mulia, yang agung, bibit unggul. Bibit unggul. Radhiyallahu anhum ajma'in. Apa sih jalannya mereka? Subul tuqa wal hidayah. Jalan takwa, jalan hidayah. Bukan jalan fudul. Tahu jalan fudul? Ya? Jalan fudul mau tahu urusannya orang. Jalan fudul yang enggak ada urusannya sama dia. Mau tahu urusan apa namanya, suasana ini enggak ada, urusannya orang, urusan yang ada di berita, yang ada di sana. Saya fudul. Tidak ada kaitannya sama dia. Kita besok hari kiamat kalau bakalan ditanya, bakalan ditanya tentang dosanya orang, kita ditanya tentang dosa kita sendiri. Alhasil, ya, kita datang ke sini malam hari ini, banyak dengerin, banyak ngambil berkah dari Syekh Zainuddin bin Abdul Majid Sahibul Haul dan juga Al-Habib Ali bin Muhammad dan Al-Habib juga dibacakan dan berkah. Dibersihkan hati kita, dibersihkan pikiran kita, dibersihkan anggota tubuh kita dari kemaksiatan, dan Allah tampungkan kita di jalan taat bersolihin. Amin ya rabbal alamin. Amin kita tunggu pada akhir. Amin kita dari Allah sampai pagi. Dari sebagai siapa yang kita alhamdulillah. Wah, datang juga tuh ada juga jumpa di sana siap tuh silaturahmi masuk ke sana berjalan silaturahmi dengan para ulama yang ada di belakang, ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Ini sebab ada tempat-tempat Indonesia ini masya Allah luas, ya, yang hendaknya para asatidz, para dai Ahlussunnah wal Jamaah yang menjalankan metode sunnah wal Jamaah itu masuk ke wilayah-wilayah tersebut. Sebab kalau mereka tidak masuk ke wilayah tersebut, kita masuk yang lain yang merusak, yang memecah belah, yang mensyirikkan, yang mengkafirkan, yang bikin keributan dan lain sebagainya. Tapi hendaknya kita juga semangat mengembangkan dakwah dan ajaran Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini mereka tidak doi di ini al-Awtar dan semangat dengan Islam iman kita dengan makna surah. Ustaz penting juga kita diberikan keberkahan, kesehatan, afiat, dan Allah Subhanahu wa taala dalam belajar kami ya rabbal alamin. Allah menjadikan mana hadanya al-marhumah, dafurkan min ba'dina ma'sumah, la taj'alna wala minna wala ma'ana syafiyan wala mahruma, ihdina bihda fi jahannam musar radhiyallahu anhu wa waliyan siwa, wa la taj'alna mimman khalafa wa asra. Sallallahu alaihi wa sallam.